Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inu Puspita Dewi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai di Nusantara yang menguasai wilayah bagian barat Pulau Jawa yang berdiri pada sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang raja bernama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Raja Diraja Guru Jaya Singawarman ini adalah seorang pengembara yang berasal dari dinasti Salangkayana di India yang mengembara dan melarikan diri karena peperangan akibat invasi Samudera Gupta dari Kerajaan Gupta di India. Naskah Wangsakerta juga mencatatkan bahwa ada salah satu rombongan pengungsi dari Calangkayana yang dipimpin oleh Jaya Singawarman sampai akhirnya diceritakan tiba dan menetap di wilayah Jawa Barat. Dan setelah berhasil mendapatkan persetujuan dari Dewa Warman VIII, yakni Raja Salangkanegara yang berkuasa di bagian Jawa Barat, pada saat itu Jaya Singawarman mulai membuka pemukiman baru yang berlokasi dekat dengan Sungai Citarum. Tempat pemukiman inilah yang diberi nama Desa Taruma. Dan setelah 10 tahun berdiri, banyak penduduk dari berbagai desa lainnya yang datang ke Desa Taruma. Sehingga wilayah yang tadinya hanya setingkat desa, kemudian berkembang menjadi negara atau setingkat kota. Dan disinilah Jaya Singawarman mulai mendirikan negara atau kerajaan bernama Tarumanegara, yang sekaligus menjadi raja pertama dan pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya dilanjut dengan materi silsilah kerajaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah kerajaan di Tarumanegara. Yang pertama adalah Raja Jaya Singawarman yang memimpin pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Jaya Singawarman merupakan seorang maharesi yang berasal dari India, tepatnya adalah Salangkayana. Salangkayana mengungsi ke Nusantara karena kerajaannya diserang oleh kerajaan Magadha yang dipimpin oleh Raja Samudragupta. Saat beliau wafat, dimakamkan di tepi Sungai Gombati di Bekasi. Pada masa kekuasaan Jaya Singawarma, pusat kerajaan Tarumanegara dipindahkan dari Rajapura ke Tarumanegara. Rajapura berarti Salangkayana atau kota perak. Yang kedua adalah Raja Dharmayawarma yang memimpin pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Beliau merupakan anak dari Jaya Singawarma. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan dari raja kedua kerajaan Tarumanegara ini, hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yaitu naskah yang memuat para raja-raja di kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga ada Raja Purnawarman yang memimpin pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Purnawarman adalah raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara ke masa keemasannya. Ia membangun ibu kota baru pada tahun 397 yang letaknya lebih dekat ke pantai dan diberi nama Sundapura. Nama Sunda sudah mulai digunakan pada masa ini sebagai sebutan yang lebih singkat dari ibu kota kerajaan. Pustaka Nusantara, Parwa II, Sarga III menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Raja Tapura di daerah Kelulada, Pandeglang, hingga ke Purwalingga, yang kemungkinan besar sekarang adalah Purbalingga, Jawa Tengah. Yang keempat ada Raja Wisnuwarman yang memimpin pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Wisnuwarman menggantikan ayahnya Purnawarman dan berkuasa di Tarumanegara dari tahun 434 sampai 454 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Digwijaya Tunggal Jagatpati. Wisnuwarman dinobatkan pada tanggal 14 Paro Terang bulan Postia tahun 356 Saka. 3 tahun setelah penobatannya, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pamannya, Cakrawarman Mahapati di era ayahnya. Cakrawarman merasa bahwa dirinya yang lebih pantas dari Wisnuwarman sehingga memberontak selama 28 hari dari tanggal 14 Parogelap bulan Asuji sampai dengan 11 Parogelap bulan Kartika 350 Saka atau bertepatan dengan 21 Oktober
sampai 18 November 437 Masehi. Akan tetapi, perlawanan tersebut gagal dan dapat ditumpas. Wisnuwarman berkuasa selama 21 tahun. Prameswarinya bernama Suklawarmandewi, adik Raja Bakulapura. Suklawarmandewi tidak memberinya keturunan karena keburu meninggal akibat sakit. Yang menjadi Prameswari selanjutnya adalah Suklawati Dewi, putri Wiryabanyu yang terkenal kecantikannya. Dari Suklawati Dewi ini, Wisnuwarman memiliki beberapa putra. Putra sulungnya yang bernama Indrawarman yang kemudian menggantikannya. Lalu yang kelima ada Raja Indrawarman. Beliau memimpin pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Indrawarman menjadi penguasa Tarumanegara, menggantikan ayahnya Wisnuwarman yang bergelar Sri Maharaja Indrawarman Sang Paramata, Sakti Mahaparabawa Lingga Triwikrama Buwanatala, dan berkuasa selama 60 tahun. Setelah meninggal, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Chandrawarman. Yang keenam yaitu Chandrawarman yang memimpin pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Merupakan penguasa ke-6 Tarumanegara, menggantikan ayahnya Indrawarman dengan gelar Sri Maharaja Chandrawarman Sang Hariwangsa Purusasakti Suralagawageng Paramarta, yang bertahta dari tahun 515 sampai 535 Masehi. Pada masanya, menurut naskah Wangsakerta, banyak memberikan keleluasan penguasa daerah dalam mengelola daerahnya otonomi. Pada masa Chandrawarman ini, banyak penguasa yang menerima kekuasaan di daerahnya sendiri karena kesetiaannya pada Tarumanegara. Chandrawarman kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Suryawarman. Yang ketujuh yaitu Raja Suryawarman yang memimpin pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak kepada raja-raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah timur. Misalnya pada tahun 562 Masehi, Manikmaya, menantunya, mendirikan kerajaan baru di daerah Kendan, daerah Nagreg, suatu daerah antara Bandung dan Garut. Sedang putra Manikmaya yang bernama Suraliman tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumanegara dan kemudian menjadi panglima angkatan perang di kerajaan. Yang kedelapan yaitu Raja Kertawarman yang memimpin pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Kertawarman naik tahta Tarumanegara menggantikan Maharaja Suryawarman. Ia berkuasa dari tahun 561 hingga 628 Masehi, yang kemudian digantikan oleh Sudawarman. Yang kesembilan yaitu ada Raja Sudawarman. Beliau memimpin pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Sudawarman menjadi penguasa Tarumanegara yang ke-9 yang berkuasa dari tahun 628 sampai 639. Pada masanya di wilayah timur mulai berkembang kerajaan Galuh yang didirikan oleh cicit Suryawarman, Uretikandayun. Pada Sudawarman sudah nampak kemunduran dari Tarumanegara. Hal ini diperparah oleh penggantinya yaitu Dewa Murti yang terkenal sebagai penguasa yang kejam tanpa belas kasihan. Yang ke-10 yaitu ada Raja Hariwangsawarman yang memimpin pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Hariwangsawarman atau Dewa Murti naik tahta Tarumanegara ke-10 menggantikan Sudawarman. Dewa Murti dianggap sebagai penguasa yang kasar dan tanpa belas kasih hingga akhirnya ia dibunuh oleh Brajagiri, anak angkat Kertawarman, Raja Tarumanegara ke-8 yang ia permalukan. Brajagiri sendiri tewas dibunuh oleh Sang Nagajaya, menantu Dewa Murti. Yang ke-11 yaitu ada Raja Ngayawarman yang memimpin pada tahun 640 sampai 666 Masehi.
Nagajaya mewarisi tahta dari mertuanya, Dewa Murti Hariwangsawarman dengan gelar Maharaja Ngajayawarman Dharmasya Cupjaya Sastru. Ia berasal dari Cupu Nagara, kerajaan bawahan Tarumanegara. Ngajayawarman memerintah Tarumanegara sejak tahun 562 sampai 588 Saka atau 640 sampai 666 Masehi. Setelah ia wafat, kemudian ia digantikan oleh Linggawarman. Raja yang ke-12 yaitu Linggawarman yang memimpin pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Linggawarman memiliki dua putri yaitu Manasih dan Sobakancana. Putri bungsunya Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang, pendiri kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, putri sulungnya Manasih menjadi istri Tarusbawa yang kemudian menggantikan Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Yang raja ke-13 ada Raja Tarusbawa yang memimpin pada tahun 669 sampai 732 Masehi. Tarusbawa adalah menantu Linggawarman yang menikah dengan Manasih. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tarumanegara kemudian diganti menjadi kerajaan Sunda pada tahun 670. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bojan Septiana ingin menjelaskan tentang puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Tarumanegara berawal dari pimpinan Raja Purnawarman yang disebutkan dalam prasasti Tugu ialah seorang raja pandai dan bijaksana serta menjadi panji dari segala raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke Cirebon, ke Sundapura, Jakarta, Bogor hingga dengan Banten dan berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Ada kebijakan raja yang membuat kerajaan itu makmur ialah menggali sungai Gomatri sepanjang 12 km pada tahun 417 Masehi untuk memenuhi kebutuhan kerajaan dan untuk menghindari dari bencana kekeringan yang sering melanda wilayah kerajaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu kemunduran kerajaan Tarumanegara. Menurut beberapa cerita dalam prasasti kerajaan Tarumanegara, runtuhnya kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sudawarman. Penyebabnya adalah adanya sistem pemerintahan sendiri dalam tanda kutip yang dilakukan oleh beberapa kerajaan bawahan Tarumanegara. Sumber prasasti lainnya juga menyebutkan runtuhnya kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh Raja Linggawarman yang tidak memiliki putra mahkota penerus tahta kerajaan, sehingga kerajaan diteruskan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa, yang mana kerajaan di bawah kekuasaan Tarusbawa ini kehilangan kepopulerannya karena disebabkan Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya di hilir sungai Gomati, sehingga tidak ada kepemimpinan di kerajaan Tarumanegara, yang menyebabkan gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara, yaitu Kerajaan Galuh sebagai kerajaan pemberontak yang dibangun oleh menantu Raja Suryawarman, yaitu Manikmaya, yang memberontak karena kurangnya kepedulian dan penguasaan terhadap kerajaan Tarumanegara. Hal inilah yang kemudian Kerajaan Galuh memisahkan diri yang sebelumnya masuk ke dalam bagian batas kedua kerajaan Tarumanegara. Dan pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Pada saat inilah kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayadi Nuryadin. Di sini saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah sistem bahasa. Pada sistem bahasa, menurut prasasti yang ada, kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Namun, ada berita dari Cina yang menyebutkan bahwa ada satu bahasa yang bernama bahasa Kaunlun. Bahasa Kaunlun merupakan sebutan orang Cina untuk bahasa Indonesia yang digunakan di daerah Jawa dan juga Sumatera. Bahasa ini merupakan bahasa Indonesia namun tercampur oleh kata-kata Sanskerta. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan pada kerajaan Tarumanegara yaitu
menurut bangsa Cina, orang-orang Holing sudah mengenal tentang pembuatan minuman keras dari mayang atau bunga kelapa. Namun, belum diketahui minuman keras ini digunakan setiap hari ataupun hanya pada acara-acara tertentu saja. Selanjutnya adalah sistem golongan kemasyarakatan. Sistem golongan kemasyarakatan ini yang pertama adalah golongan masyarakat yang berlatar Hindu, yang berkehidupan di sekitaran keraton Hindu saja. Dan yang kedua adalah golongan masyarakat yang berbudaya asli. Golongan ini adalah mayoritas masyarakat di sekitaran kerajaan Tarumanegara. Namun, walaupun berbeda, kedua golongan ini tidak saling bertikai ataupun berkonflik. Bahkan, pada beberapa aspek, kedua golongan ini saling bekerja sama. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi antara lain adalah perburuan cula badak dan juga gading gajah. Dan yang kedua adalah perikanan. Dalam perikanan ada sisik penyu yang sangat digandrungi oleh bangsawan-bangsawan Cina, sehingga masyarakat di Tarumanegara berprofesi sebagai pencari sisik penyu tersebut. Dan yang ketiga ada pertambangan. Pertambangan dapat diketahui dari beredarnya emas dan perak di perniagaan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada pertanian. Pertanian ini disimpulkan menurut dari adanya pembuatan saluran irigasi untuk mencegah banjir, dan juga ditemukannya alat-alat dari batu yang erat kaitannya dengan pertanian. Yang terakhir pelayaran. Bukan tidak mungkin masyarakat di Tarumanegara bisa menggunakan pelayaran untuk berniaga ataupun mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan posisi yang strategis kerajaan Tarumanegara di antara jalur niaga Nusantara. Selanjutnya adalah sistem teknologi. Pada sistem teknologi belum diketahui pasti apa teknologi yang digunakan pada kehidupan masyarakat di kerajaan Tarumanegara. Namun ada satu teknologi, yaitu teknologi pembuatan minuman keras yang baru diketahui. Selanjutnya yaitu sistem religi. Sistem religi atau agama pada kerajaan Tarumanegara terbagi 3, yaitu ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Kotor. Yang disebut agama Hindu adalah agama yang dianut oleh rajanya, yaitu Purnawarman, yang disebut juga kepercayaan Weda. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha pada kerajaan Tarumanegara sangat minoritas sekali. Tidak banyak orang-orang yang menganut agama Buddha. Selanjutnya adalah agama kotor. Yang dimaksud agama kotor adalah ada orang yang berpendapat bahwa agama kotor adalah agama Siwa Puspita, yang melakukan penguburan dan peletakan jenazah begitu saja di dalam hutan. Dan selanjutnya ada sistem kesenian. Sistem kesenian ini terdiri dari prasasti-prasasti, ketujuh prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara. Yang paling menonjol adalah prasasti Ciarutan. Karena apa? Karena prasasti ini ada simbol atau lukisan laba-laba di atasnya. Kemudian ada arca. Arca-arca ini ya termasuk dalam kesenian yang dihasilkan oleh kerajaan Tarumanegara. Adapun nama-nama arcanya adalah Arca Wisnu Ciboya 1 dan Wisnu Ciboya 2 yang terbuat dari batu. Dan yang kedua adalah Arca Rajasi yang terbuat dari perunggu. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Halawiyah. Di sini saya ingin memaparkan mengenai peninggalan-peninggalan masa kerajaan Tarumanegara. Bahwasanya sudah kita ketahui, kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua setelah kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Nusantara. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dipimpin oleh sang maharaja yang bernama Purnawarman. Nah, siapa sih itu Purnawarman? Ada salah satu ahli yang menggambarkan bahwa Purnawarman memiliki fisik yang sangat kuat dan berlengan kencang. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa ketika Purnawarman menaklukkan raja-raja Salakanagara dan Purwalingga, ia menunggangi gajah Airwata. Kenapa sih harus gajah gitu, tidak kuda? Karena memang pada dasarnya dalam agama Hindu, gajah merupakan batara Indra. Purnawarman terkenal dengan kegagahannya, keberaniannya, dan juga kebijaksanaannya. Sehingga hal ini digambarkan pada prasasti-prasastinya. Maka kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Purnawarman itu. Yang pertama ada prasasti Ciarutan, di mana prasasti ini terletak di Ciampea, Bogor.
Prasasti ini sangat menarik karena adanya lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahat di atas hurufnya, yang berbunyi, "Ini bekas dua kaki." Yang seperti kaki Dewa Wisnu ialah kaki Sang Mulia Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang berani di dunia. Kemudian ada prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini memuat petunjuk penting Raja Purnawarman bahwa Raja Purnawarman itu memakai zirah atau warman. Apa itu zirah atau warman? Yaitu merupakan baju rantai atau baju besi yang pada saat itu sangat terkenal karena tidak bisa menembus senjata musuh. Kemudian ada prasasti Pasir Kolengkak. Nah, prasasti ini ditemukan di daerah perbukitan yang masih daerah perkebunan jambu di sebelah Bogor Barat. Di dalam prasasti ini dijumpai nama negara yang ditemukan oleh Brandes, yaitu Tarumayam. Kemudian ada prasasti Kebon Kopi terletak di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Hal yang menariknya yaitu ada dua telapak kaki gajah yang dipersamakan dengan kaki gajah Airwata yang berbunyi, "Di sini nampak sepasang kaki yang seperti Airwata gajah, penguasa Taruma Agung." Dalam kejayaan prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan berbentuk puisi Anubus. Kemudian ada prasasti Tugu yang terletak di Jakarta. Nah, prasasti ini merupakan prasasti terpanjang pada masa kerajaan Tarumanegara karena berisi beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di dalam prasasti ini menyebutkan dua nama sungai di daerah Punjab, yaitu Chandrabaga dan Gomati. Kemudian menyebutkan Anasir Penanggalan, walau pada dasarnya Anasir Penanggalan ini memang belum lengkap. Yang ketiga, menyebutkan dilakukannya upacara selamatan oleh Brahma disertai dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan. Kemudian yang keempat, menyebutkan dua nama lain di samping Purnawarman. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Purnawarman itu siapa sih gitu kan. Kemudian ada prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten. Ini prasasti belum bisa dibaca karena memang prasasti ini ditulis dalam aksara ikal. Kemudian yang terakhir ada prasasti Cidanghiang atau Lebak yang didapatkan di Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947. Hal yang menariknya berbunyi, "Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari raja di dunia. Yang mulia Purnawarman menjadi panji sekalian raja." Nah, selain prasasti-prasasti, ada pun arca-arcanya. Yang pertama ada arca Rajarsi. Arca Rajarsi ini tidak diketahui di mana tempat penemuan aslinya. Arca ini menggambarkan Rajarsi yang sebagaimana disebutkan dalam prasasti Tugu, yang memperlihatkan sifat Wisnu Surya, sedangkan Purnawarman dianggap menganut mazhab ini. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa arca ini adalah arca Ciwa yang berasal dari abad ke-11 Masehi berdasarkan Trinetra. Yang kedua ada arca Wisnu Cibuaya. Salah satu arca yang menunjukkan ada aliran seni di Jawa Barat memperlihatkan adanya beberapa persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan Kamboja. Arca ini diduga mempunyai persamaan dengan langgam seni Palawa di India Selatan pada abad 7 sampai dengan 8 Masehi. Yang terakhir ada arca Cibuaya, terdapat di desa Cibuaya tetapi tempat aslinya tidak diketahui. Nah, berdasarkan penemuannya arca itu dan arca seni Palawa 7 sampai dengan 8 Masehi terutama dalam jenis batunya, bentuk arca beserta laksananya, bentuk badan dan mahkotanya. Sekian dari saya. Terima kasih.